Kejadian ini dialamin sama satu cewek. Kita sebut aja namanya Fanny. Fanny, oke. Iya. Fanny ini abis dinas dari luar kota. Begitu balik ke Jakarta, dia harus karantina karena lagi COVID. Ini tuh kejadiannya waktu awal-awal kita selesai lockdown. Jadinya masih harus karantina. Oke. Berarti masih baru juga ya? Ya sekitar tahun 2020 lah. Oke. Terus? Dia nginep di hotel. Hotelnya ini di daerah Cikini. Nama hotelnya? Gue gak bisa sebut sih, tapi di Cikini yang jelas. Oke. Oke. Fanny dan teman-teman kantornya ini tuh nginep satu lantai, tapi beda-beda kamar. Gue nggak tahu sih regulasi karantina zaman dulu sama sekarang tuh bedanya gimana. Tapi kalau yang zaman dulu itu tuh satu orang satu kamar. Oh, berarti orang-orang kantor si Fanny ini satu orang satu kamar gitu? Iya, satu orang dapat satu kamar. Oke. Oke. Nah, begitu Fanny masuk kamar karantinanya, dia ngeliat nih kamarnya lumayan nyaman banget. Soalnya kan ini hotel bintang 4 kan. Iya. Dia mikir seminggu di situ pasti nyaman lah dianya. Terus kebetulan dia punya temen deket namanya Gina. Oke. Gina ini juga karantina di kamar sebelahnya si Fanny. Oke. Pas si Fanny baru masuk kamarnya, si Gina ini video call ke Fanny. Terus dia komplain katanya ngomong kamarnya ini tuh gak enak. Fanny bilang, kamar gue enak-enak aja kok. Terus Gina ini bilang katanya kamarnya ini tuh kayak bau amis gitu. Kayaknya dia ngerasa mas-masnya ini lupa ngasih pewangi. Oke. Terus Fanny ini bilang, ya udah lo minta pengharum ruangan aja, Gin. Akhirnya setelah selesai beres-beres sekitar jam 9-an gitu, Fanny ini tidur. Nah di tengah tidur itu Fanny ini kebangun karena HP-nya bunyi. Dia ngambil HP-nya, dia ngeliat ada video call dari Gina. Pas dia lihat jam ternyata itu udah jam 2 pagi. Oke. Fanny ngangkat video call-nya, terus di situ Gina ngomong, Fan. Di situ Gina tuh rada panik tuh. Terus habis itu Fanny bilang, kenapa, ada apa? Terus si Gina bilang, lo mesti tahu, gue denger suara rintihan cewek. Terus habis itu Fanny bingung dong, loh siapa emangnya? Di situ Gina jawab, gue nggak tahu, tapi suaranya datang dari arah kamar mandi gue. Di situ Fanny bilang untuk ya udah lo tenang aja, lo istirahat aja, coba tidur, nggak usah dipikirin. Oke. Nah besokannya bangun-bangun Fanny video call si Gina ini. Karena dia inget kan terakhir kali Gina nelfon, keadaannya dia tuh panik banget. Nah sekarang dia tuh mau ngecek nih keadaannya si Gina ini gimana. Ternyata bener aja Gina ini tuh gak tidur semalaman. Matanya itu pas di video call merah gitu. Ternyata dia tuh gak tidur karena dia selalu denger suara rintihan itu sampai pagi. Anjir. Dari situ Gina udah takut sama capek. Dia request untuk minta pindah kamar. Tapi karena fasilitas kantornya emang nyediain kamar itu aja, akhirnya dia gak jadi pindah. Jadi tetap stay di situ aja? Tetep. Ya. Nah di hari kedua karantina mereka, Fanny ini ngerasa dia tuh butuh nemenin Gina karena kejadian yang udah dialamin sama Gina kemarin. Cuma karena lagi karantina, jadinya Fanny bisanya cuma bisa nemenin sebatas video call aja. Oke. Nah beneran tuh seharian mereka video call aja, bener-bener satu harian. Sambil kerja mereka video call, terus sambil makan bareng gitu-gitu. Akhirnya pas udah malam, mereka video call sambil sleep call gitu. Akhirnya si Fanny ini ketiduran, terus si Gina ini posisinya juga lagi pakai selimut gitu. Nah di tengah Fanny tidur, tiba-tiba si Gina ini teriak-teriak manggil Fanny. Fan. Fanny kebangun dong, terus nanya, kenapa Gin? Akhirnya Gina bangun dari tempat tidurnya. HP-nya Gina dari kamera depan dibalik ke kamera belakang. Terus diarahin untuk ke arah kamar mandi. Dan di situ Fanny ngeliat dari handphonenya dia kalau gagang pintu kamar mandinya Gina itu gerak-gerak sendiri. Anjing. Itu naik turun ke atas ke bawah gitu Moibi. Kayak ada orang dari dalam kamar mandi nyoba untuk buka pintu kamar mandinya. Terus tiba-tiba dari HP-nya Fanny ini ngeliat kalau si Gina ini HP-nya jatuh. Terus Fanny ini teriak-teriak, Gin lo gak apa-apa kan? Tapi si Ginanya ini tuh gak ada respon sama sekali. Akhirnya si Fanny ini nelfon ke resepsionis untuk minta tolong cekin si Gina ini kenapa. Ya. Pas dicek sama resepsionis, gak taunya si Gina ini tuh pingsan. Anjing. Terus. Ya udah Bi, abis itu kebesokan harinya
si Fanny ini mulai lebih intens lagi video call si Gina. Karena kan si Gina pasti shock banget dong abis kayak gitu. Terus ternyata selama mereka seharian video call, si responnya Gina ini tuh cuma bengong-bengong aja. Dia tuh bener-bener gak ngerespon si Fanny kalau lagi ngobrol. Bener-bener cuma bengong, pandangannya tuh kosong. Beda dari Gina biasanya lah ya. Beda banget. Oh, oke. Bener-bener Terus? kayak orang abis shock. Haha. Terus habis itu sampai akhirnya jam 11-an malam dan Fanny udah mau tidur. Untuk pertama kalinya si Gina ini manggil, Fanny, tapi kayak bisik-bisik gitu suaranya. Oke. Terus habis itu Fanny ini ngomong, iya kenapa Gin? Nah Gina ini posisinya di kasur, mukanya itu deket ke HP, dan dia kayak bisik-bisik gitu ngomongnya. Dia bilang, gue takut. Terus Fanny ini nanya, takut kenapa? Terus Gina ini ngebalik kamera HP-nya dia dari yang di depan jadi di belakang. Terus habis itu tangannya dia itu nunjuk ke kanan dan ke kiri depannya dia. Lo bayangin deh, dia tuh nunjuk ke arah kiri, terus ke kanan, kiri ruangan, kanan ruangan, kayak bolak-balik gitu tangannya. Terus Fanny ini tuh nanya, apa sih gue gak bisa lihat apa-apa? Akhirnya si Gina itu bilang, coba dijelasin lagi deh, lihat lagi. Terus akhirnya si Fanny ini tuh negesin matanya. Dia ngelihat ke arah apa yang ditunjuk sama Gina. Pas dia lihat, ternyata apa yang ditunjuk sama Gina ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri itu kuntilanak yang mondar-mandir ke kanan dan ke kiri. Anjing. Depannya Gina banget berarti itu. Iya, makanya selama ini dia tuh diem aja pas video call. Bangsat. Wow. Nah besokannya, setelah kejadian itu, Fanny sama Gina nyari orang pintar. Kebetulan ada orang kantornya yang kenal sama orang pintar. Karena mereka karantina baru 3 hari, jadi untuk sampai hari ke-7 masih lama banget kan. Iya. Makanya akhirnya mereka mutusin untuk manggil orang pintar ini. Orang pintar ini namanya Pak Dodo. Pak Dodo, oke. Pak Dodo ini bisa komunikasi, sekaligus kayak ngusir-ngusir makhluk yang suka usil dan nampakin diri ke manusia gitu. Sekitar jam 12 siang, Pak Dodo ini minta dikunci sendirian di kamarnya si Gina. Oke. Tapi Ginanya ada dalam situ. Enggak, dia maunya sendirian aja Pak Dodo ini. Oke. Kira-kira 1 jam kemudian, dia keluar dan ngobrol sama Gina dan Fanny. Oke. Jadi Moebi, ternyata kata Pak Dodo ini, hotel ini tuh dulunya rumah sakit. Dan sosok kuntilanak yang gangguin Gina itu ternyata mati di kamar ini. Jadi selama hidupnya ini si cewek ini itu tuh punya pacar. Pacarnya itu punya cewek lain kayak selingkuhan gitu. Nah selingkuhan pacarnya ini ngebunuh si cewek ini. Anjing. Dengan cara nusuk ke perutnya gitu. Dan pada saat kritis cewek ini meninggal di rumah sakit itu. Oh shit. Berarti tempat yang ditidurin sama Gina itu bekas tempat matinya si kuntilanak ini? Iya benar.